Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelku Yosepin Devi Damayanti. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena permukaan. Bersama kita bisa wujudkan saintis muda yang berintelektual, kimia itu keren. Untuk memudahkan kita dalam pemahaman materi fenomena permukaan ini, pernah nggak sih teman-teman terbayang kenapa anggang-anggang dan laba-laba bisa tetap berada di atas permukaan air tanpa tenggelam? Ternyata, selain karena mereka memiliki kaki yang dilapisi oleh rambut mikro dan lapisan lilin, ini juga erat kaitannya dengan tegangan permukaan. Inilah alasan mengapa belajar kimia itu keren, karena teman-teman semua bisa mengetahui alasan terjadinya fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Yang dimaksud dengan tegangan permukaan itu sendiri ialah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan air menjadi berkontraksi dan benda berada dalam keadaan yang tegang. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Hal demikian bisa terjadi oleh karena adanya gaya-gaya tarik antar muka cairan yang tidak seimbang. Nah teman-teman, ada banyak sekali hal yang mempengaruhi besarnya tegangan permukaan. Di antaranya ada suhu, konsentrasi zat larut, massa jenis, densitas, kerapatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa sih dan bagaimana sih hubungannya? Jika suatu cairan memiliki molekul yang besar, ukuran molekul yang besar seperti air, maka tegangan permukaannya pun akan menjadi besar pula. Dalam konteks yang lain, densitas, semakin besar densitas, maka tegangan permukaannya pun akan meningkat. Sebaliknya, apabila densitasnya rendah atau kecil, maka tegangan permukaannya pun akan kecil pula. Dalam konteks yang lain, yaitu konsentrasi zat, pada konsep tegangan permukaan ini akan dapat mempengaruhi absorpsi pada permukaan larutan. Untuk sebab yang kedua, kita akan bersama-sama melihat tentang praktikum yang berkaitan tentang tegangan muka. Nah, menurut metodenya dibagi menjadi dua, ada metode statis dan metode dinamis. Metode statis dan dinamis ini kurang lebih dibagi lagi menjadi 5 bagian. Untuk yang statis, contohnya metode kenaikan kapiler, Cecil drop, pendant drop, drop wake, dan maximum bubble. Sedangkan untuk yang metode dinamis, contohnya ada unstable chest, do not grind, spinning drop, dan Wilhelmy plate. Untuk yang kita spesifikkan hari ini adalah metode pipa kapiler. Metode pipa kapiler merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tegangan permukaan zat cair dari sudut kelengkungannya dengan menggunakan bantuan dari pipa berdiameter. Nah, lalu apa sih bedanya antara tegangan permukaan dengan energi permukaan? Anda dapat mengintegrasikannya dalam sebuah pemahaman yang menarik. Di dalam sebuah cairan, molekul bergerak di segala arah. Kekuatan antar molekul saling menetralkan. Hal ini berbeda dengan permukaan yang kekuatan antar molekul bekerja dari atas, molekul kemudian bergerak ke dalam cairan. Tegangan permukaan adalah alasan bahwa cairan ingin tetap permukaannya sekecil mungkin. Itu yang seringkali menimbulkan asumsi bahwa tetesan tinta dapat menjadi bentuk bola yang sempurna. Sedangkan di sisi lain yang dimaksud dengan energi permukaan adalah jumlah energi yang dibutuhkan guna memisahkan ikatan sehingga menghasilkan permukaan yang baru. Nah, pengukuran tegangan permukaan sebenarnya disesuaikan dengan metode yang akan digunakan. Rumus tegangan permukaan diinisialkan dengan gamma atau yang biasa teman-teman ketahui itu hurufnya seperti Y gitu ya simbolnya. Nah, yang kemudian didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Jadi bisa diinisialkan sebagai gamma sama dengan F atau gaya dalam satuan N. Kalau tadi tegangan permukaan itu Nm, kemudian gamma sama dengan F sebagai gaya per D atau panjang permukaan dalam satuan meter. Nah, gamma sendiri itu bisa kalau teman-teman ingat, rumusnya itu dengan menggunakan F per 2L. Jadi bisa dianggap juga gamma sama dengan F per 2L. Demikian. Untuk sebab yang selanjutnya ialah besarnya ketegangan permukaan. Apabila rasio permukaan terhadap volume sistem sangat besar, energi permukaan mau tidak mau akan muncul. Oleh karena itu, kita dapat menghitung ukuran partikel di mana energi permukaan akan berkontribusi. Bila kembali lagi menilik pada tegangan permukaan pipa kapiler, caranya ialah sampel, biasanya itu minyak,
dimasukkan ke dalam sebuah piala gelas dan diukur suhunya terlebih dahulu dengan menggunakan termometer. Kemudian pipa kapiler dimasukkan ke dalam piala gelas yang berisi sampel. Sampel tersebut nantinya akan naik ke pipa sampai ketinggian tertentu. Kemudian sampel dalam pipa kapiler itu diukur dari permukaannya sampel ke dalam piala gelas. Rumusnya sendiri kalau misalnya ketinggian itu biasanya dengan H atau height, itu kenaikan atau penurunan, dan satuan internasionalnya itu adalah meter. Kemudian sama dengan 2 gamma cos 0, 0 itu sudut kotak dalam ukuran derajat dibagi dengan rho g r. Rho itu massa jenis, kemudian g gravitasi, r itu jari-jari pipa dalam meter. Demikian video ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.